Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur lillah. Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan kota dengan sami, menghidupkan kita semuanya, memberikan kesempatan sekali lagi pada hari ini. Kita belum tahu pada hari-hari selanjutnya, yang tentu saja ini sangat pantas untuk kita syukuri bersama. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya dan siapa saja yang istiqomah mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta semua jemaah Masjid An-Nur yang saya cintai dan insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini tanggal 11 Muharram, baru 11 hari kita memasuki tahun baru Hijriah 1445. Belum lama kita meninggalkan tahun kemarin, dan tentu saja kita berharap pada kalender tahun Hijriah yang baru ini kita mendapatkan kebaikan yang lebih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Allahumma amin. Ada banyak kebaikan yang dinilai oleh manusia, ya, yang sesungguhnya tidak dinilai baik oleh Allah. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW ketika menyebutkan hal-hal terkait dengan sebuah kebaikan, maka itulah yang menjadi pegangan kita, yang menjadi ukuran kita, bahwa kebaikan-kebaikan itu sudah ada petunjuknya dari Rasulullah Muhammad SAW, dan tentu saja ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal terkait dengan pentingnya kita mempelajari kitab kita, pedoman hidup kita tentang Al-Quran. Rasulullah memuji orang-orang yang berhikmah, orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang serius mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan. Nah, ini kebaikan salah satu yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Wong sing apik sing koyo yen wong Islam, ya. Kita tidak perlu bandingkan orang Islam dengan non muslim, ya. Di dalam umat Islam sendiri saja yang dipuji oleh Rasulullah, orang yang baik itu adalah man ta'allama al-Quran, orang yang serius mempelajari Al-Quran. Masya Allah, di Masjid An-Nur ini ada TPA bapak-bapak. Jadi yang belajar Al-Quran itu biasanya kita melihat di masjid-masjid yang lain itu anak-anak, ya. Bahkan balita sudah mulai belajar. Tapi di masjid ini kemarin itu ada tahsin yang pesertanya itu bapak-bapak, ya. Masya Allah. Bahkan ada ujiannya nih bapak-bapak nih. Sudah ujian berapa kali Pak selama ini sama Ustaz Cici? Berapa kali? 5 kali, Masya Allah. Di ilmu Islam itu memang tidak diuji. Mungkin kalau diuji, mungkin orang ngerti capaiannya sampai di mana. Janjiannya cek mau coba sebenarnya power Pak Cici bosan mangertos. Karena menurut kita masing-masing mau sinau Al-Quran itu, ilmu otodidak itu bukan syarat, bukan paham. Permasalahan wajahnya sampai ternyata didengarkan oleh yang lebih ahli berbeda. Insya Allah. Nah, niku dari salah satu sisi mau tentang Al-Quran
ada bacaannya berlanjut bagaimana kita mentadaburi. Tadarus itu akan dimaknai hanya maos mawon. Misalnya bulan Ramadan itu tadarusan. Nah itu maksudnya tilawah mawon atau dibaca saja semangat. Tetapi deres Al-Quran mentadaburinya menikah adalah sampai kita berupaya untuk memahamikan. Nah, dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sebaik-baik kalian siapa? Orang-orang beriman. Pada saat itu Rasulullah menghentikan kepada para sahabat itu pun brilian. Tapi brilian oleh sing sergap sinau Al-Quran ditambah malih wa'alamahu maksudnya menikah Al-Quran itu ya. Ngajar ditulari yang pun pinter maca Quran pun biasa sinau tafsir pun biasa deres tadabbur Al-Quran ampun dipek dhewe jangan menjadi kesolehan pribadi tapi digetok tulari disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain terlebih-lebih orang terdekat dengan kita. Banyak orang yang kesana kemari mengajarkan Al-Quran tapi orang ngajari bojone. Banyak kesana kemari pemilik bahkan Nusantara barangkali orang sempat ngajari anaknya. Kalau mempunyai program nggak sempat karena kepentingan umat ya ustaz-ustaz si masyhur itu lebih besar daripada keluarganya tidak masalah. Tetapi bertanggung jawab yaitu menempatkan istri dan anaknya tetap dalam kondisi menuntut ilmu belajar Quran. Di mana? Di pesantren. Di mana majelis taklim mengkondisikan keluarga. Ini termasuk bentuk tanggung jawab ketika ya beberapa ulama, ustazah yang saat itu sibuk mengatur sempat yang ngajari anak diri, sempat ngajari bojone diri. Makanya bojone di sekolah kita majelis taklim, ibu-ibu atau kalau mungkin ustazah, bapak-bapak. Nah kalau anak-anaknya masukkan ke pesantren, ya memang ini nanti ada sindiran ibu bapak. Ya sindiran kepada orang-orang yang tidak mendapatkan pahala ya mendidik anaknya karena dididik oleh pihak lain. Tapi sebenarnya tidak sesederhana. Karena apa? Karena orang-orang tertentu yang memang dibutuhkan umat ya, atas Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayah dan Ustaz Nasyur yang lainnya luar biasa ya. Itu mendapatkan manfaat pahala ilmunya itu dari banyak umat ya. Dari orang-orang yang mengikuti mendengarkan taklim beliau meskipun bisa jadi porsi mengajar anaknya itu sedikit ya. Jadi tidak serta-merta orang itu pahala karena itu orang tahu ngajar anak itu. Nah tidak sederhana. Oleh karena itu kula panjenengan sami sing ngrapati sibuk nenten iki mboten kerja di Indonesia ya wis akeh sekitar beliau dan dalam masing-masing kita optimalkan menjadi kalau kita seorang bapak menjadi bapak yang baik ngajari putra-putra ngajari putra sehingga sadar gini taman pendidikan Al-Quran ya, ada taman pendidikan anak ada taman pendidikan awak-awak. Nah, ini saya pun lanjut tidak mengapa. Kita bisa membayangkan sebagai optimisme bapak-bapak yang sudah usia lanjut masih belajar Quran. Ampun indah. Para sahabat dulu itu yang ketika masuk Islam itu sudah tua itu banyak. Jadi tidak semuanya anak muda, apalagi anak kecil. Yang anak kecil kan ada beberapa yang kita sering disebutkan itu sejak kecil masuk Islam. Termasuk masih muda masuk Islam. Tetapi yang bapak-bapak yang simbah-simbah itu biarkan masuk Islam, yorong iso maca bahkan orang iso maca Al-Quran itu maca tulis pun biasa zaman sahabat. Jadi tidak perlu minder. Masalahnya orang-orang di sana sudah berbahasa Arab ketika masuk Islam, ketika disampaikan ayat-ayat Allah ya oleh Rasulullah
langsung ngerti maknane. Nah, kula panjenengan sami nggih wis sinau Quran sepuluh menit diwaca tok niku kadang-kadang urung paham, kudu maca terjemahnya dulu. Belum lagi nanti tafsirnya dan seterusnya. Ibu-ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini monggo kula panjenengan sami memanfaatkan peran kita di dalam keluarga ini untuk benar-benar mengoptimalkan diri kita agar kita termasuk bagian anggota keluarga yang mempunyai peran baik ya, wabil khusus terhadap urusan agama kula panjenengan sami. Nah, kalau kemarin itu saya ditanya sama Ustadz Andi Aziz itu, Ustadz Sisu kajian ini opo, temanya opo? Ya, saya senang mengangkat tema itu yang terkait dengan keluarga, ya, nggak usah jauh-jauh. Makanya saya ngasih tema itu. Ustadz Andi Aziz, apa kemarin temanya, Ustadz? Sekeluarga sehidup sesurga. Itu sama-sama tekun kalimat ini. Artinya apa? Ini adalah salah satu ulul himmah. Menapa menika ulul himmah? Himmah itu cita-cita, ulul itu paling dhuwur. Cita-cita tertinggi sebuah keluarga Muslim harus menempatkan ini, yaitu bisa masuk surga bersama keluarga. Ampun egois ibu-ibu, bapak-bapak, seperti aku iso mlebu swarga sekarang mung bojoku anakku kandhane angel ora wis biyen, sepenting aku iso mlebu swarga. Nah, salah satu ayat yang utama yang sering disampaikan tentang tanggung jawab kula panjenengan sami terhadap keluarga itu adalah surat At-Tahrim ayat 6. Ya. Seruan dari Allah yang berkali-kali disampaikan ini sejatinya menuntut tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga, salah satu anggota keluarga bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Ya, ku anfusakum, awak Indonesia disebut sama Allah ya. Wa ahlikum, nah ini yang penting. Naron, kita diwanti-wanti sebagai orang yang beriman oleh Allah ya. Tidak saja diri kita, tetapi juga ahli kita, keluarga kita. Tetapi di dalam makna yang diperluas ya, ahli itu tidak semata-mata keluarga kecil kita. Keluarga kecil itu kan terdiri dari bapak, ibu, anak ya. Tetapi adalah orang-orang yang menjadi penanggungan atau menjadi tanggungan ya dari orang tersebut. Bisa jadi ada orang tua kita di dalam keluarga kita ya. Sudah ada simba ya, bapak ibu, adik, putra atau cucu, atau cucu kita kalau kita sudah menjadi kakek atau nenek, itu termasuk di dalamnya. Termasuk kalau ada keponakan di rumah kita, ada siapa saja yang menjadi kita menjadi yang bertanggung jawab di dalamnya, itu termasuk kita dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena sejatinya ya, menjadi muslim, menjadi mukmin itu semuanya itu dimintai pertanggungjawaban karena semuanya sudah diberikan kewenangan untuk menjadi pemimpin. Jadi setiap kalian adalah pemimpin kata Rasulullah, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpin. Yang punya kewenangan di rumah kita, maka kita seakan-akan menjadi pemimpin di rumah itu, sehingga apa yang terjadi di rumah itu menjadi tanggung jawab kita. Sehingga jangan sampai kita menjadi kepala keluarga, misalnya ada orang lain di sana, apakah asisten rumah tangga atau keponakan atau saudara kita di dalam rumah tangga kita melakukan kemaksiatan, kita diamkan saja, menjadi tanggung jawab keluarga sama. Bahkan lebih luas, kemaksiatan di luar rumah kita sekalipun menjadi tanggung jawab kita. Nah, kan luar biasa. Man ro'a minkum mungkar, ya, kalau kita mirsani kemungkaran,
maka ada tahapan-tahapan untuk mencegahnya. Ya. Kalau punya kewenangan, ya, ya dengan kekuasaan kita. Ya. Kalau nggak punya kewenangan seperti para penegak hukum, ya, para pemimpin dan seterusnya, di bawahnya dengan lisan kita. Dengan lisan kita nggak mampu atau tidak punya keberanian, ya, minimal dengan fabipel, dengan hati kita. Dzalika al-'aful iman. Itulah selemah-lemah iman. Nah, ini disebut selemah-lemahnya iman itu, ya, kita bayangkan setelah itu kalau kita di dalam hati aja tidak ada penolakan terhadap kemungkaran, berarti sudah tidak punya iman. Na'udzubillah. Jadi meresani kemaksiatan, ibu bapak pun kerentek dalam hati minimal menolak maksiat itu, menolak kemungkaran itu. Karena itu tanda iman lo panjenengan sah. Jangan kita bertoleransi terhadap kemaksiatan atau kemungkaran. Dalilnya apa saja jangan. Apalagi dalil yang paling populer, ya, digunakan musuh-musuh Islam atau orang-orang yang membenci Islam, meskipun dari kalangan Islam sendiri membenci syariat Islam, ya, yaitu dalil hak asasi manusia. Yang ngerti LGBT, ya, apakah di tayangan televisi atau di mana ada aksi-aksi, ya, ada ajakan-ajakan untuk membela mereka dan seterusnya, ya, dengan dalih hak asasi manusia. Salah satu contoh saja yang sekarang lagi marak di mana-mana, negara-negara lain sudah mulai membolehkan, ya, pernikahan sesama jenis. Di Indonesia sudah banyak tokoh-tokohnya yang berupaya untuk mempengaruhi sampai kepada pengambil kebijakan nanti untuk dilegalkan juga di Indonesia. Sudah ada yang melakukan secara sembunyi-sembunyi, setelah terjadi baru diupload di media sosial untuk apa? Propaganda. Ya, sudah terjadi pernikahan sesama jenis di mana sudah terjadi, sudah kejadian karena memang tidak izin kepada yang berwenang. Nah, kalau panjenengan saat ini seakan-akan berlomba-lomba, ya, berperang, ya, dengan ghazwul fikri, perang pemikiran, ya, dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Namanya keluarga itu yang normal kan enten bapak, enten ibu, enten putra. Tapi kalau keluarga enten negeri-negeri sono, ya, di tempat-tempat yang sudah melegalkan pernikahan sejenis, enten ibu, pasangannya ibu-ibu, terus ngadopsi anak. Enten meleh, enten bapak, pasangannya di bapak-bapak. Orang dia anak golek adopsi anak. Jadi keluarga wong sak omah nang kabeh ku enten. Wong sak omah itu kabeh enten. Alhamdulillah. Dan itu legal resmi diakui pemerintah. Lantaran apa? Dalilnya hak asasi manusia. Alhamdulillah. Oleh karena itu, keluarga Pulau Panjenengan saat ini kita selamatkan dari salah satu bentuk propaganda yang sekarang sedang marak, itu menghajar habis-habisan pada generasi penerus kita. Karena sudah mulai luntur, sudah mulai mudah terprovokasi generasi berikutnya, ya, sudah mulai terpapar beberapa tayangan-tayangan yang menyisipkan LGBT di dalam tayangan tersebut. Film Korea jangan itu. Makanya atas bapak ibu-ibu yang putra-putri senang nonton film Korea. Film bule tidak ada, ya. Yang di dalam keluarga itu ada salah satunya yang akhirnya lesbian. Dalam keluarga itu ada yang homoseksual. Kemudian bahkan beberapa film itu sampai ke pernikahan itu banyak. Ya nggak banyak tapi ada beberapa. Itu menjadi tontonan anak-anak kita. Yang ibu-ibu kan paling sinetron gitu deh. Nopo mawon judulnya bu. Ya, bapak-bapak biasanya cuma sepak bola. Alhamdulillah masih mending. Hal-hal yang seperti ini yang Pulau Panjenengan sami tetap waspada atau jangan sampai ternyata keluarga kita ini menjadi salah satu korbannya, karena di antara anggota keluarga kita ada yang terpapar di dalam audio. Kita memang harus benar-benar banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa membersamai anak-anak kita 24 jam.
apalagi sudah remaja ke atas. Ya, mereka di luar sana mendapatkan pengaruh di luar itu jauh lebih besar daripada pengaruh orang tuanya. Ya. Oleh karena itu kita dorong anak-anak kita untuk dekat dengan majelis taklim, dekat dengan ilmu, dekat dengan kajian-kajian seperti ini. Dan yang jelas kita iringi dengan doa-doa kita. Hanya Allah tempat kita mohon pertolongan. Tidak ada zat yang lebih perkasa untuk menjaga anak-anak kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang menjadi sebaik-baik pelindung kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan terkait dengan visi Panjenengan sami. Pesannya Ustaz Andi Aziz sampai 5.30. Betul nomor ini 15 menit lagi. Jam 10, dan jam ini tadi. Nah, visi kita adalah bagaimana kita bisa mempertahankan keluarga kita ini tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhir. Dimulainya sebenarnya ini roto mundur kebanyakan dominan ibu-ibu bapak sudah menikah semua. Ini kalau ada adik-adik yang belum menikah masih jomblo, dimulainya itu sejak pernikahan sesungguhnya. Visi misi Panjenengan sami dalam berkeluarga itu sejak dari bagaimana memilih pasangan. Visinya kudu podo lillah ya. Memang sebagian manusia berharap berkeluarga atau menikah itu adalah untuk mendapatkan kesenangan yang tampak oleh mata bisa dirasakan oleh saat ini di dunia. Jadi kalau menikah itu akhirnya yang dipandang kalau laki-laki ya cari wanita atau calon istri yang cantik. Terus mboten bapak. Terus aku ning mawon. Mungkin mboten ngawali mungkin ibu-ibu juga mungkin. Nah, ibu-ibu kayak mana? Perempuan juga seperti itu. Ya, ketika memilih calon suami ya sing ganteng, yang tampan. Salah satu sisi. Kemudian berikutnya ya mapan. Artinya mapan wis duwe kalian kalau bapak kalau laki-laki paling tidak pertamanya itu pintu pertamanya adalah tertarik fisikly atau tertarik fisiknya, cantiknya atau gantengnya. Apakah itu salah? Ternyata tidak salah ibu-ibu bapak. Tidak salah pilihan itu. Tetapi itu ternyata bukan yang utama. Kalau pesan Rasulullah, sing paling apik sing penting agamane pun ringkes ngoten. Yen agamane apik pun liyane akan mengikuti. Tapi pandangan pertama itu kan ngerti agamane apik mumpung boten. Oleh karena itu wong sing nikah pacaran pirang-pirang tahun ora karuan langgeng. Sebab apa? Sebab yang dinikmati itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ketika berpacaran itu banyak hal yang tidak boleh oleh Allah dilanggar. Mulai dari berkhalwat, berdua-duaan, ya, tidak ada yang lain kecuali nyamuk. Ya. Kemudian kalau zaman sekarang chatting, ya, chatting mesra. Meskipun tidak berdua-duaan secara langsung, tetapi berdua-duaan di dunia maya, seakan-akan berhadapan, bisa video call malam, ya, dan seterusnya. Nah, ketika berpacaran seperti ini sudah mengurangi keberkahan yang seharusnya itu dinikmatinya itu sesudah pernikahan mungkin. Makanya kalau zaman sekarang itu masya Allah, kayak anak ira pacaran, tetapi ternyata pacarannya lewat WA. Orang tahu kabar tapi di WA itu sudah mesra-mesraan ma'udzubillah. Nah, ketika kita baru meniti menuju keluarga saja prosesnya sudah seperti itu, ya. Kalau tidak terjadi pertaubatan dalam perjalanannya nanti, atau tidak terjadi hijrah meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah tadi, maka bisa kita bayangkan keluarganya pasti akan menjadi keluarga yang tidak bahagia. Dipastikan ini, dipastikan. Kalaupun yang sekarang tampak rukun, ora pisah, saomah, tapi keluarganya seperti neraka,
banyak seperti itu. Dari mana informasinya? Informasi saya itu dari ruang konseling, konseling keluarga. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, keleresan saya itu punya ustadz yang kebetulan membuka konseling keluarga, sehingga banyak yang konsultasi. Jumlah keluarga yang bermasalah itu banyak sekali dan tidak menutup kemungkinan termasuk keluarga-keluarga yang tampak Islami. Anak ibu neng pondok, bapak ibu neng nggih nopo soleh soleha, tetapi ternyata ada masalah. Diketahuinya ketika mereka datang ke konselor menyampaikan permasalahan dalam keluarga. Sehingga jangan sampai ada yang berpedoman, keluarga ora apa-apa kok dadak di merawat istilahnya. Ya, merawat keluarga, merawat keharmonisan keluarga. Kan sering ya kita mendapatkan ajakan ya di dalam medsos kita untuk senantiasa merawat keharmonisan keluarga. Keluarga yang pokok. Ya, betulkah seperti itu? Nah, kalau kita sama-sama lihat permasalahan di dalam keluarga, mulai dari komunikasi, finansial, yang terkait ekonomi, kemudian hubungan dengan keluarga, ya, mertua dan seterusnya. Banyak sekali, kompleksitasnya luar biasa. Yang kalau tidak dipersiapkan ilmu yang cukup, besar kemungkinan ada masalah yang sejatinya kecil, tapi karena ilmunya kurang, permasalahan yang kecil itu bisa menjadi permasalahan yang besar di dalam keluarga. Jadi hanya masalah HP, ya, masalah HP itu bisa jadi cerai, ibu. Karena apa? Karena pasangannya HP-nya di password. Ada peristiwa seperti itu. Ini bapak ibu-ibu HP-nya di password buatan pasangan kita, tahu nggak password HP kita? Kita udah di password nih. Ya, ngono tapi privasi kan tetap privasi suami istri ya. Ya harus masing-masing punya punya benda yang terjaga privasinya. Ya Allah, masya Allah. Kalau saran saya ibu, biar saya, baik bapak maupun ibu, HP ini betul di password, masing-masing boleh mengakses. Karena apa? Yang orang duwe masalah apa-apa, orang masing disinggah, orang mau maksiat yang ada di belakang kita. HP kita itu mau dibuka istri kita tidak ada masalah kok. Termasuk HP-nya istri dibuka bapak, HP-nya bapak dibuka anak. Ini nanti ya berkembang kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu HP-nya juga terbuka bagi orang tuanya, sehingga kita nggak khawatir anak-anak ini penopon HP ini. Lalu sebentar, Ladek Pak Ibu saling menyimpan HP-nya, ya ditutupi dengan password yang nggak boleh diakses pasangannya. Anaknya opo meneng. Sehingga kalau ada anak-anak yang sedang SD SMP terpapar aksi pornografi, orang tua nggak bisa tahu. Ya, karena apa? Bisa mengaksesnya di tempat-tempat lain, di kamarnya bersama teman-temannya tanpa diketahui orang tuanya. Orang tua nggak bisa akses pada perangkat yang dipegang anaknya. Nah, masalah HP yang sesungguhnya kecil, sepele, tetapi bisa menjadi bibit permasalahan keluarga yang besar, menjadi perceraian. Nah, sehingga perlu kita waspadai, ya, hubungan antara suami dengan istri itu diibaratkan dalam Al-Quran itu laksana pakaian. Jenenge kelambi ibu, jenenge kelambi itu menempel dengan kulit kula dengan sama. Terus betul. Artinya antara baju dengan kulit itu tidak ada sekat, tidak ada pembatas. Suami sama istri itu hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Kowe iki kelambine wong lanang, tapi wong lanang iki yo kelambine wong wadon. Artinya sebenarnya kalau kembali ke masalah yang saya katakan sepele, bisa jadi masalah besar tadi, masalah HP tadi, tidak perlu di-password. Supaya apa? Menunjukkan betapa aku itu. Jadi kelambi mudik, HP mau tontonan orang apa. Tapi bapak-bapak pinter, HP ini loro ternyata. Masya Allah. Ada cerita juga bapak ya, HP ini loro siji neng mobil rata ditok nih. Ya, HP ini sini pas dibuka ibu jendela apa, ternyata memang disimpan, tapi simpenannya
komunikasinya HP yang satunya ampun ditiru ampun ditiru bapak-bapak. Jadi itu salah satu, kalau itu bukan dari ruang konselor ibu-ibu, ini dari cerita ya, dari cerita di dalam salah satu kisah yang ditayangkan di medsos. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, visi kita adalah ke surga, sehingga di dunia ini kita insya Allah bisa mencicipinya. Mencicipi surga dunia itu adalah sebagaimana gambaran Rasulullah, baiti jannati. Ya, rumahku adalah surgaku. Maknanya adalah ketika seseorang itu sudah tentrem, senang nengok diri, insya Allah itu adalah salah satu bentuk baiti jannati. Ya, kalau abadi ya, seseorang yang sudah merasa tenteram, nyaman, aman di rumahnya masing-masing, itu adalah salah satu ciri baiti jannati. Kerasan bapak ibu, orang tekan rumah wis siap-siap wis arep pengen dolan wis, kok seperti orang nang rumah wis nang nang kafe nanti nongkrong nang nanti, masya Allah. Makanya kalau Syekh Al-Qarni ya, ketika menerangkan tentang arti bahagia, salah satunya bahagia di dalam kehidupan sehari-hari bagi orang yang sudah berkeluarga adalah dia mencarinya di rumahnya masing-masing, ya, bukan di diskotik. Ya, kata beliau memberikan contoh, bukan di klub mana, bukan di tempat hiburan, tapi di rumahnya masing-masing. Sehingga bapak-bapak khususnya yang mobilitasnya lebih tinggi daripada ibu-ibu, handphone katem ten grione masing-masing, ibu-ibu pun bersani, itu ciri bahwa bapak itu bahagia. Kali panjenengan, kali putra-putri pun, dan siapapun yang ada di rumahnya. Ya, karena ini menjadi salah satu indikator surga dunia itu ada, yaitu di rumah kita masing-masing. Meskipun dengan berbagai macam pernik-pernik permasalahannya, ya, masalahnya macam-macam, tetapi ternyata ya dicuplikan oleh Allah kalau benar-benar komitmen suami istri anak benar-benar lillah tadi visinya jelas ke surganya Allah, insya Allah kita sudah mencicipinya di dunia. Nah, kita masuk kepada syarat agar semua keluarga itu masuk surga. Ini ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Syarat yang pertama yaitu beriman. Di dalam surat At-Tur ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, walladzina amanu wa tabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di surga. Ya. Tadi itu waktu iman kabeh keluarga kita, ya. Insya Allah kita akan dipertemukan di surga Allah nanti. Ya. Dan apa yang terjadi ketika di dalam surga Allah nanti, wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Apa artinya? Surga itu ada tingkatannya, ya. Ada yang tinggi, paling tinggi, yang paling di tengah surga Firdaus. Ada di bawah, mana di bawah. Orang akan dihargai masuk surga itu sesuai dengan amalnya di dunia. Nah, anak kita kalau dia seorang hafid atau hafidhah, amal solehnya lebih baik daripada orang tuanya, dia bisa menempati surga lebih tinggi dari bapaknya. Nah, kalau seperti itu orang ketemu. Oleh karena itu, ya, di dalam tafsir ringkasnya kita akan tetap pertemukan dengan anak cucu kita, bahkan kita akan mendapatkan keutamaan dinaikkan derajat surga kita mengikuti anak-anak kita yang lebih tinggi. Sebaliknya kalau bapaknya atau ibunya lebih tinggi, anaknya diangkat lebih tinggi. Syaratnya seperti tadi, beriman. Ya, makanya di sini ada tekstual, wa ma alatnahum min amalihim, ya. Kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Artinya, sing dhuwur derajate dhuwur iki ora dikurangi melu bapake anake sing nang ngisor, malah diangkat dan dhuwur. Yang kedua adalah bersama dengan orang soleh.
Ini adalah terkait doanya para malaikat kepada orang-orang soleh. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya Tuhan kami, doa para malaikat, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Nah, sehingga ketika bersama dengan orang soleh juga mendapatkan surga. Yang terakhir, sabar. Nah, di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 24, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Ya. Ini adalah ucapan para malaikat juga ya, ketika bisa masuk ke surga-surganya Allah itu dari berbagai pintu, menyambut kula panjenengan sami bersama para keluarga kita itu dengan ucapan ini ya. Mereka berucap selamat sejahtera atas kalian dikarenakan kesabaran kalian. Nah, ini sebenarnya sabar ini terjemahannya adalah ketika kita di dunia bersama keluarga, banyak kesabaran yang perlu kita persiapkan ya, untuk menggapai surganya kamu tadi. Kudu sabar karo pasangan, sabar karo anaknya, sabar karo wong tuane dan sebagainya. Banyak sekali. Ya. Banyak tadhiyah, pengorbanan di dalam keluarga kita. Sing hobine ini dan itu akhirnya mengalah karena harus menyesuaikan dengan pasangannya. Dan banyak hal lain. Karena waktunya sudah pas jam 5.30, mungkin sarapan Islam asrem kita mengingat ibu bapak. Monggo perpanjangan sami akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.